Assalamualaikum sahabat podcast Renat, dan ketemu lagi dalam acara review debat capres dan nobar di TKD Anies wilayah Sumur. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Indonesia sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing mulai. Doa selesai. Kami mohon pada para panelis untuk berkenan berdiri saat kami sebut namanya. Yang pertama, Profesor Dr. Aminuddin Syam, SKM, MKes, M.Med, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia Persatmi, periode 2022-2026. Dasar dan menengah Bank PDM. Freedom of Expression Network, SafeNet. Sosiolog Universitas Indonesia. SSI SHMN, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Koordinator Advokasi BPJS Watch. Universitas Katolik Sugiyo Pranata Semarang. Presiden Pemilu tahun 2024, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Terima kasih Putri Widasari, Ella Prubaya dan juga Maria Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam oleh para paslon serta hadirin yang ada di lokasi malam hari ini, sehingga debat bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Kita simak bersama. Tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Tim tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD.
Presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH, MIB. Tenaga kerja, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Ya, benar sekali Andro. Tentunya ini merupakan tema yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan kita akan melihat dari dua sisi para kandidat dan calon pemilih yang akan menilai debat malam hari ini. Pastinya ini akan menjadi catatan demokrasi perjalanan bangsa Indonesia. Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama strategi transformasi bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, dan selama sekolah sampai dari usia ini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Untuk SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, pengantaran-pengantaran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden-Presiden sebelumnya. Saudara sekalian, demikian pemikiran kami yakin kami akan melaksanakan itu dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi dan program kerja, waktu Bapak 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat satu desa, satu vaskes, satu nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu lebih inklusif, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas
yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita. Terima kasih kepada SDM atau manusia. Budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak atikang atikung atikuno, sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja, kenapa ini mesti kita lakukan, Bapak Ibu? Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami tidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Jabatan ini hanyalah mandat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami silakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan visi misi dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini, untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau, keluarga sejahtera akan upahnya layak, dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus, bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga-negara yang bangga dengan negaranya, karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sapa wani rekoso bakal gayuh mulya. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadeg sacekna, nila saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan.
perubahan saatnya kita kerjakan. Kakang bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Dan kini silakan kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk ketiga calon presiden yang sudah menyampaikan visi misi dan program kerja mereka. Untuk kita sendiri berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa seperti tadi saya sampaikan, satu desa, satu vaskes, satu nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelum dalam politik kesehatan kita, layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat, kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layanan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka. Maka pada saat itu ternyata ada juga keinginan dari masyarakat, kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik. Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan baik, maka kami merasa nyaman, kami senang, dan hidup kami akan lebih panjang. Maka peran posyandu, peran dasawisma, peran kelurahan, RT itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada. Sehingga dalam politik anggaran ada persentase yang mesti disiapkan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara bertahap. Dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang. Menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ganjar, silakan Pak Anies, waktu ada 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang tadi disampaikan baik, dan izinkan saya meneruskan bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya kuratif. Lalu urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja. Dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya membangun air bersih misalnya di Kepulauan Seribu supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua, membangun taman-taman, membangun jalur sepeda, kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif. Ya. Berikutnya, kami persilakan Capres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Jadi saya lebih ke arah solutif, langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian. Di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi. Jadi solutifnya demikian. Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategis sekali. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ya, terima kasih. One Health, satu kesehatan untuk semua, dan ini mesti dibicarakan ya manusianya, ya kesehatan hewannya, karena ada zoonosis juga di sana. Maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik, maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan. Saya masih berprinsip pada preventif promotif itu jauh lebih baik. Kalau tidak kita kopul-kopul,
biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit. Dan kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan bisa membuat manusia bisa hidup sehat. Maka sekali lagi, anggaran pendidikan untuk pencegahan, untuk kesehatan itu bisa kembali pada formula awal, dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik, apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Diperlihatkan ke Capres dan moderator teknologi informasi ya. Dan selanjutnya kami undang Bapak Damar Juniarto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Silakan dipilih. Huruf C. Hadirin sekalian dan juga para calon presiden, posisi amplop dalam kondisi disegel sama sekali. Begini, kita akan buka bersama. Sekali kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama, karena kami hanya akan membacakan pertanyaan selama 1 kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam. Impor ponsel tahun 2023 mencapai 30 triliun rupiah. Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar 0,5 triliun rupiah. Pertanyaannya Bapak, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia? Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat. Karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah 1, peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing, berpasangan, mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama. Yang kedua, memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal. Dan ada 3 aspek fundamental, yaitu akses, kecepatan, keamanan, yang ini menjadi prioritas. Sehingga dengan cara seperti itu, ketika kita mengundang untuk melakukan investasi, kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini, padat karya, akan memungkinkan Indonesia untuk melompat lebih cepat. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, masih ada 33 detik. Cukup. Baik. Jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau saya selalu solutif dan tindakan. Kalau memang hanya 0,5 triliun, perlu kehendak politik, ya bangun itu pabrik segera. Jadi itu pertama. Kedua, masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini sangat mutlak. Baru kita bisa bersaing. Kalau kita tidak punya awaknya bagaimana? Jadi program kami memberi beasiswa. Tadi saya sudah katakan 10.000 kedokteran, 10.000 di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita ambil yang terpintar dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri, kita bangun fakultas-fakultas STEM yang lebih banyak lagi di Indonesia. Baru kita rebut teknologi, saudara. Dan yang penting kehendak politik. Ya bangun pabrik itu. Saya kira itu saja. Selesai. Mulai saat Bapak berbicara, kita punya industri swasta untuk gadget. Pabriknya ada di Semarang. Harganya terjangkau, lebih murah.
Kalau itu bisa masuk di katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua, kita bisa menugaskan kepada PT lain. Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini. Satu komputer, satu laptop seharga maksimum 1 juta. Sayang, kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak akan selesai. Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar, dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia. Politik ini kalau kita mau komparasikan, di India pernah dilakukan. Sehingga apa? Transformasi pengetahuannya, teknologinya, semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Gen kita akan ditambahkan di situ, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian, sehingga kalau kemudian kita tidak terlalu bergantung. Siapa calon presiden nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Silakan Bapak Anies, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sampaikan garis besar gagasan untuk kita bisa membangunnya. Ketika sampai kepada kegiatan praktis, maka pendekatannya kolaboratif. Negara adalah regulator dan negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN. Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara. Yang dibutuhkan apa? Apakah perizinan? Apakah dana? Apakah keleluasaan pajak? Semua yang menjadi kebutuhan diberikan. Tapi pelakunya tetap swasta ataupun BUMN. Jadi fungsi kita ketika bicara membangun, bukan negara yang membangun, tapi memberikan pada BUMN atau swasta, dan yang sudah bergerak di situ, siapkan infrastrukturnya, beri target waktunya, lalu eksekusi, tunggu bersemiannya. Terima kasih. Untuk calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan panelis Profesor Emeritus Pascalis Maria Laksono PhD juga subtema tersebut kepada masing-masing calon presiden dan juga kami moderator. Subtemanya adalah kebudayaan. Ya, ini dia pertanyaannya. Masih tersegel dan kita akan buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Harap disimak dengan baik. Budaya akan tumbuh berkembang dalam komunitas responsif, yakni tiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif? Silakan dijawab Bapak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Budaya adalah sangat penting. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita di semua bidang. Ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh pencaksilat, bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencaksilat. Belum lagi budaya-budaya lain seperti sundra tari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan musik kita. Ini selalu harus pulang tidur aja. Agak berbeda, saya tidak ikut paham-paham neolib bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dan bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih. Selesai. Masih ada waktunya. Dari Pak Prabowo, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan.
Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan biar yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, mereka nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas, tapi jangan usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu, tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Ya, kesempatan untuk capres nomor 1, Pak Anies, menanggapi jawaban Pak Prabowo. 1 menit waktunya dimulai dari Anda berbicara. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya, dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan. Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat, seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan, sehingga terus-menerus berkembang. Kalau kami melihat, perlu dibentuk, dan kami berencana Kementerian Kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan, agar mereka tumbuh berkembang, membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima dua respons itu. Memang banyak benarnya, ya kita harus benar-benar memberi ruang untuk inisiatif, untuk inovasi, kreativitas. Tapi jelas pemerintah harus tidak ragu-ragu, dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan, menjaga situs-situs, membantu museum-museum, membantu istana-istana sultan-sultan kita yang banyak sudah mau roboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima, saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan Kementerian Kebudayaan. Ya. Kalau ide yang baik dari manapun saya bisa terima dan saya dukung. Terima kasih. Oke, sekarang kami berikan kesempatan untuk memberikan aplaus bagi masing-masing capresnya, dan kami masih akan melanjutkan mempertajam visi misi dan program kerja calon presiden usai jeda di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2000. Bagaimana komitmen dan apa gerak yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya ada pertanyaan: apakah tenaga pendidikan, pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara? Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi. Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan bicara kerjakan, adalah percepatan sertifikasi guru.
pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru ketiga kali. Kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasi yang luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, malah pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Selanjutnya kedua Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu saat ini dimulai saat ini. Secara yang besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan, saya sangat setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin di mantan itu pendidikan, tapi saya sangat sepakat. Saya menambahkan bahwa kita mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak, karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Bapak Prabowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak bersama. Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus adil dan makin inklusif. Nah, ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat yang saya tanya pertama adalah berapa gaji? 300.000 Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10%. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Respon tanggapan dari calon presiden nomor 2 dan juga calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahaman terkait persoalan ini. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan, dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang jangan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status, dosen juga begitu, kemudian penghasilannya dan kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan. Terima kasih. Baik, hadirin dan juga pemirsa, kita beralih ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Di dalam Fispo. Kesejahteraan sosial dan inklusi. Selanjutnya kami mengundang Profesor Asep Saifuddin Jar, MA, PhD, untuk bisa mengambil undian daftar apakah huruf A, B, atau C, sambil bergerak ke kamera huruf C dengan subtema kesejahteraan sosial dan inklusi. Kita akan segera buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Mohon disimak dengan baik.
Negara beradab adalah negara yang memenuhi hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diantaranya mengatur tentang pemberian konsesi dan penyediaan data belum terpenuhi. Pertanyaannya, apa komitmen paslon dalam pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas? Silakan dijawab, waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, masalah ini adalah sangat penting dan saya sendiri sudah sejak awal berjuang di bidang politik sebagai ketua umum Gerindra. Kami yang mensponsori undang-undang disabilitas. Kami termasuk yang mendorong itu lolos di DPR. Jadi kami juga berkomitmen bahwa kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka, membantu. Saya juga sering mengirim tim-tim olahraga untuk olimpiade disabilitas, sepak bola disabilitas dan sebagainya. Tapi intinya adalah benar bahwa kita harus lebih berpihak kepada mereka dan kita berkomitmen untuk juga nanti merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan. Ada bidang-bidang yang mereka dapat melaksanakan. Ya, sekarang kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk cari teknologi untuk membantu kaum disabilitas. Antara lain untuk membantu mereka yang penglihatannya berkurang cukup banyak, yang penglihatannya sulit. Dan ini sekarang ada teknologi baru yang bisa membantu mereka bisa hidup mandiri dan bisa bekerja hampir mendekati orang-orang normal. Jadi saya kira bahwa masalah disabilitas ini memang perlu ada suatu keberpihakan dari pemerintah. Terima kasih. Masih ada waktunya, Pak Prabowo? Cukup? Cukup. Baik, 3 menanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Ini pertanyaannya soal data kan? Data dan komitmen kita terhadap data disabilitas. Yang pertama, negara harus hadir, tidak boleh alpa. Yang kedua, kita mesti menyiapkan data dengan baik. Kenapa kami pakai KTP satu KTP saja kita bisa profiling semuanya termasuk disabilitas. Maka kalau satu data Indonesia lalu kita cropping satu saja terkait dengan disabilitas, maka perlakuan kita bisa kita berikan apapun untuk mereka. Termasuk, saya mau cerita pengalaman saja, ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat. Maka pada saat itu, semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka. Itulah yang nantinya akan keluar menjadi kebijakan publik, apa yang mesti disampaikan kepada mereka, sehingga no one left behind ini diberikan, dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Ya, kesempatan untuk Capres nomor 1, Pak Anies, menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi baik, izinkan kami meneruskan Pak Prabowo. Data ini diperlukan komprehensif. Kita harus tahu berapa, di mana penyandang disabilitas, dan disabilitasnya apa. Dan kita harus melihat bahwa membantu penyandang disabilitas itu bukan charity, tapi pemenuhan hak asasinya dan tanggung jawab negara. Karena itu kami mengusulkan, dan kami rencanakan, bekerja bersama dengan dinas di tiap wilayah, lalu bekerja dengan Dasawisna PKK yang tahu wilayahnya. Mereka diminta mencatat sehingga tiap kabupaten, kota, provinsi memiliki data tentang penyandang disabilitas. Lalu alokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia bersekolah, sekolahnya harus dimodifikasi, maka dinas punya anggaran untuk modifikasi, tidak membebani sekolah. Jadi siapkan datanya, siapkan anggarannya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kami persilakan Pak Prabowo untuk merespon tanggapan dari 2 capres ini. Waktunya 1 menit, Pak, silakan. Ya, sekali lagi kedua masukannya juga sangat relevan. Ya, saya juga sependapat. Tetapi memang sekali lagi bahwa pemerintah harus lebih
proaktif investasi di sekolah-sekolah khusus untuk mereka dan mencoba teknologi khusus. Sekarang sudah banyak terobosan dalam bidang teknologi untuk membantu kaum disabilitas, mereka yang penglihatan kurang, mereka yang pendengaran kurang dan sebagainya, mereka yang yang tangannya sekarang sudah ada protese yang tangan-tangan buatan dengan artificial intelligence dan teknologi miniatur. Jadi pemerintah harus lebih banyak pengeluaran di bidang membantu kaum disabilitas. Terima kasih. Juga kesehatan mental. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia? Waktu Bapak Dominic menjawab mulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Kembali negara hadir dengan segala perangkapnya. Ada duta besar di sana. Ada BPDNI, ada juga. Kementerian Tenaga Kerja, ada. Pemerintah daerah, ada. Kami mau bercerita pengalaman. Karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita yang di Hong Kong. Kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini. Pak Ganjar, apa pelindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panic button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ. Kalau tidak, makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi. Kenapa ini menjadi penting? Masalah-masalah yang mereka hadapi, satu, mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu. Antara kandidat kami ya, ini adalah paling seru pastinya. Benar sekali. Dan kami akan lanjutkan usai jeda di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Tetap dimulai dari Anda berbicara, silakan. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Stunting, saya sama sekali tidak setuju. Karena Bapak terlambat. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya. Nah, nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan udah bagus pada di pertama Pak. AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting Pak itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak mau memperbaiki dulu. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang bisa dilakukan. Jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah. Ya, maka jangan menikah dini. Baru hamil, periksa rutin, kasih gizi, insya Allah Pak, itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat, dan kemudian kalau itu kurang gizi, baru Bapak benar gitu. Kasih gizi yang baik agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas. Mudah-mudahan menjawab ini. Terima kasih Pak. Cukup. Baik, silakan Pak Prabowo untuk
jawaban dari Pak Ganjar. Waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Kita beri, program saya, kita beri makan ibu yang ada hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Dan itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia. Yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun badannya seperti anak umur 4 tahun. Jadi kita harus intervensi, kita harus kasih bantuan makan, dan juga ini mengurangi kemiskinan karena banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah sebulan. Jadi kalau tidak dibantu makan anak-anaknya sangat berat hidupnya. Terima kasih. Dari paslon nomor 2, waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi. Saya izinkan Bapak biar kita terbuka. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak, terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti dapat perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup, waktunya habis Bapak. Terima kasih, Pak Ganjar. Mohon tenang hadirin sekalian. Sekarang kita ke calon presiden nomor urut 1. Maksud kami nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Bertanya ke calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar 1 tidak saling klaim, 2 bisa tepat sasaran, 3 tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Artinya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, dia diberi bulan itu. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Itu yang satu menit. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi berpinggirkan jalur birokrasi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita bicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus, angkanya ditingkatkan,
yang belum masuk, masih miskin, dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas begitu. Selanjutnya kenalan kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logik tentunya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan KP sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik, dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja ini penting. Memang paradigma bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Waktunya habis, Bapak. Sekarang Bapak Anies Baswedan untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mohon tenang hadirin sekalian. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar, kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Kalau kita tahu bahwa pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini yang harus menurut saya harus koreksi. Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih banyak, diberikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktu habis, Bapak. Ya, untuk sesi selanjutnya kita berikan kesempatan Capres nomor urut 1 untuk bertanya ke Capres nomor urut 2. Kami silakan Pak Anies untuk bertanya kepada Pak Prabowo. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Pak. Pak Prabowo yang saya hormati, gagasan yang Bapak bawa dan Bapak gaungkan adalah keberlanjutan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang sekarang kurang dari pemerintah hari ini akan dilanjutkan? Asumsi saya tidak. Yang kurang tentu tidak dilanjutkan. Karena itu pertanyaan yang perlu dijawab adalah terkait dengan persoalan perempuan. Bagi kami persoalan perempuan ini sangat penting. Dan karena tadi tidak ditanyakan di dalam dialog tadi, maka saya merasa perlu untuk mengangkat tema ini untuk memberikan kepada kita yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional, memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan. Ini persoalan yang mendasar. Pertanyaannya Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih. Ya, cukup waktunya. Silakan dijawab Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab. Dimulai dari Bapak berbicara. Baik, benar sekali ya, kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi ya, membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di
tiap kabupaten di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, di program-program S1 yang kita buka di 10 prodi di bidang sains, teknologi, engineering, matematik. Ternyata proporsi perempuan sangat besar juga di politeknik vokasi di Atambua yang kita buka, justru perempuan lebih besar dari laki-laki di mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi memang benar ini kita harus memberi kesempatan, terutama melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini saya kira sangat-sangat penting. Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi saya kira upaya-upaya untuk kesetaraan gender sangat penting. Juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah sangat mengambil peran yang sangat menonjol, dan saya akan mendorong peranan itu di pemerintah yang saya pimpin kalau saya dipilih. Waktunya habis. Saya berikan kesempatan untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor 2. Waktunya 1 menit. Silakan dimulai dari Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf kenapanya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaannya tentang perlindungan perempuan, permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas, dan kami akan tindak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja dibangunkan daycare sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan Pak Prabowo menanggapi respon dari Pak Anies tadi. Waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Tadi Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perempuan. Kita harus tegakkan hukum dalam perlindungan masalah-masalah itu. Kita tegakkan hukum, dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya, dan itu sudah menurut saya aksiomatis tanpa kita berpikir panjang. Memang itu kita lindungi seluruh rakyat kita, apalagi kaum perempuan dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat mendorong penegakan hukum yang sekuat-kuatnya dan bantuan kepada lembaga-lembaga event non pemerintah, NGO yang bergerak di bidang perlindungan kaum perempuan. Saya sendiri aktif menyelamatkan kaum perempuan yang bekerja di luar negeri dari tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, sekarang waktunya Bapak Ibu di sini untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Luar biasa ya, Bang. Jangan Bang. Internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coverage-nya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan.
Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan. Sebentar Bapak. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pernah dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit. Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2 Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak seperti Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres nomor 1, Pak Anies Baswedan yang akan bertanya ke Capres nomor 3, Pak Ganjar Pranowo. Silakan Pak Anies, pertanyaannya dimulai 1 menit dari Anda berbicara. Pak Ganjar, ini pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu. Kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan. Dan kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya. Nah, belakangan kita mendengar fenomena ini. Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini? Silakan Pak Ganjar. Ya, silakan waktunya 2 menit Pak Ganjar untuk menjawab. Terima kasih Pak Anies.
Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana, agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini. Dan Pak Anies tadi betul, ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem, dan saya sepakat, kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Jogja, ini menjadi cerita utama. Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik? Karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ. Saya ingin mengangkat kembali sebenarnya. Dulu, era senior-senior saya, senior-senior kita saya kira, termasuk kakak saya sendiri, dia punya KMI kalau tidak salah waktu itu, Kredit Mahasiswa Indonesia. Dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan skim oleh pemerintah, dan modelnya seperti Yarnen, bayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus. Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu. Yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah, dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun dia harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka. Begitu. Cukup? Baik, saya berikan kesempatan berikutnya untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor 3. 1 menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Ya, terima kasih. Bagus Pak Ganjar. Kami teruskan. Jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada 2 penyedianya. 1 orang tua, 1 negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan justru malah dibebankan untuk universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira juga lakukan. Baik, kami berikan kesempatan terakhir untuk Capres nomor 3 berikan tanggapan dari respon Pak Anies. Silakan Pak Ganjar, 1 menit dari Anda berbicara. Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sebuah kos. Maka kalau kemudian saya mau berbagi pengalaman di Jawa Tengah, kenapa saya cari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah langsung kerja. Kami mulai dari SMK karena alhamdulillah kami mampu untuk mengcover itu. Ada SMK Jateng, mereka sekolah 3 tahun dan lulus. Kami ingin tingkatkan ini. Kemana? Ke perguruan tinggi. Agar mereka kemudian bisa jauh lebih baik lagi. Dengan cara itu, ruang-ruang publik kehadiran negara, khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang bisa kita berikan kepada mereka. Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah. Apakah itu si miskin, apakah itu kelompok perempuan, apakah itu penyandang disabilitas. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah. Baik, silakan selanjutnya. Selanjutnya hadirin sekalian, calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto, kami persilakan untuk bertanya kepada calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Pak Anies, kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia hidup Indonesia termasuk cukup memprihatinkan, dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara
besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan beasiswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains, teknologi dan engineering mathematics sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Silakan Bapak Anies Baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab, silakan. Iya, prinsip untuk meningkatkan kompetensi kami setuju Pak. Karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat. Nah, isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini. Dan di situ harus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan stakeholder. Negara punya kewenangan, tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder. Siapa itu? Asosiasi profesi, kemudian Kementerian Kesehatan, dinas di daerah, kemudian para aktivis, para pengamat, para pakar. Kumpulkan datanya, lihat apa yang menjadi kebutuhan, sehingga kita bukan meloncat langsung ini adalah yang dibutuhkan. Kenapa? Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan. Tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju Pak. Dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri, maka go ahead. Tapi bila dibalik, profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah. Karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik, jangan tapinya memastikan sesuai dengan data yang ada supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan. Jadi ada unsur pentingnya, ada unsur urgensinya. Kita kerjakan mana? Yang dapat dua-duanya, yang urgen dan yang penting, supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk Indonesia. Begitu jawabannya kira-kira Bapak. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ini dimanfaatkan? Kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit. Baik, saya kira Pak Anies, saya kira masalahnya adalah datanya sudah cukup jelas bahwa kita kekurangan 140.000 dokter. Sebagai contoh, di Atambua ada satu rumah sakit yang seharusnya ada 16 dokter, dokternya hanya 1 orang. Jadi dia kewalahan, dia harus melayani 3 kabupaten. Jadi bagaimanapun pemerintah saya kira harus ambil tindakan-tindakan yang cukup darurat. Dan untuk itu menurut kami ya, kita harus ambil langkah-langkah berani, mengirim sebanyak mungkin, tapi saya setuju juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita. Dan saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran. Jadi saya kira usul Pak Anies baik juga mengundang profesor Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, waktunya habis. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Baik, terima kasih. Jadi, tapi ini juga Pak Prabowo yang saya hormati, kita banyak memberikan perhatian pada aspek kuratifnya. Itu memang betul, harus dikerjakan. Tapi jangan lupa aspek preventifnya. Dan ketika bicara aspek kuratif ada 2. Satu adalah soft infrastructure, tadi tenaga medisnya. Yang kedua, hard infrastructure-nya. Apa itu? Misalnya nih, 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun. Kemudian 171 kecamatan di 8 provinsi ini belum memiliki puskesmas. Jadi kita harus memikirkan dua-duanya Pak. Soft infrastructure, manusianya, hard infrastructure, dan jangan lupa itu semua adalah efek dari pola hidup yang tidak, salah satunya efek pola hidup yang tidak sehat. Tidak sehat, karena itulah promotif preventif itu penting. Sehingga kita tidak hanya mengobati tapi juga mencegah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Baik, berakhir sudah sesi tanya jawab antar calon presiden. Terima kasih telah menonton review tontonan debat Capres ke-5. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.